Shalom para kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan. Hari ini kita akan membahas topik tentang investasi, yakni pengalokasian sumber daya, apakah itu waktu, tenaga, uang, jaringan, dan sumber daya lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat di waktu kemudian. Di sebuah kelas perkuliahan yang membahas tentang investasi, saya menanyakan tentang tujuan seseorang untuk berinvestasi kepada para mahasiswa. Ada beragam jawaban. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa tujuan investasi adalah untuk melipat gandakan kekayaan. Ada pula yang menjawab bahwa tujuan investasi adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup di masa depan. Dan masih banyak pendapat lainnya. Di antara pendapat para mahasiswa ini, ada satu yang sangat membekas di hati saya. Yang menyatakan bahwa tujuan orang berinvestasi adalah untuk menjamin kelangsungan kehidupan. Mahasiswa ini menyatakan bahwa hasil dari sebuah investasi diharapkan dapat menjadi penghasilan yang abadi bagi pemilik modal maupun ahli warisnya. Menarik jawaban ini, karena kelangsungan hidup menjadi sebuah tujuan yang penting dalam sebuah investasi. Karena kalau hanya untuk kepentingan mencari kekayaan, kesejahteraan, kenikmatan, dan lain sebagainya, maka investasi yang dilakukan akan menghasilkan kekecewaan kalau tidak berkelanjutan. Bagaimana dengan keberlangsungan kehidupan kita? Bukankah kita juga perlu memastikan tentang kelangsungan kehidupan kita ini? Sebagai umat percaya, kita juga perlu berinvestasi dalam kehidupan ini. Bukan saja investasi dana atau bisnis, tetapi yang terlebih penting adalah investasi rohani. Untuk mendasari pembahasan kita, marilah kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai yang ke-33 yang demikian. Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bacaan kita saat ini membahas mengenai hal kerajaan Allah dan kebenarannya yang harus dicari umat percaya karena merupakan investasi terbesarnya. Kerajaan Allah dalam bacaan kita saat ini mengarah kepada dua masa, yaitu masa kini dan masa datang, atau yang sering kita sebut dengan masa eskatologi. Kerajaan Allah masa sekarang adalah kerajaan yang dapat kita rasakan dan kita alami saat ini. Sedangkan kerajaan Allah masa datang adalah kehidupan pasca kematian badani sampai kepada kehidupan kekal di surga, yang di dalamnya Tuhan Yesus bertahta sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kerajaan Allah telah terwujud dalam kehidupan saat ini, manakala kita mengimani Tuhan Yesus, baik dalam kehidupan kematian dan kebangkitannya. Kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan kita saat ini dinyatakannya melalui pemeliharaan kehidupan setiap pribadi umat percaya. Oleh karenanya, Tuhan Yesus bersabda, agar umat percaya tidak perlu khawatir dan takut tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai, karena semua itu telah dicukupkan Tuhan atas kita. Meski demikian, perwujudan janji pemeliharaan Tuhan tidaklah sama dengan apa yang dijanjikan dunia. Ada kalanya, situasi yang hadir dalam kehidupan kita berbanding terbalik dengan situasi yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena janji pemeliharaan Tuhan tersebut menjadi sarana pengukuhan iman umat percaya dalam menjalani kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Pada satu sisi, sebagai umat tebusan, kita juga perlu menginvestasikan hidup kita melalui pencarian kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya merupakan pembuka gerbang berkat dalam kehidupan kita di masa kini dan masa mendatang. Berkat-berkat Tuhan akan tercurah atas kita
saat kita menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada sisi yang lain, sebagai umat tebusan, kita juga diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan di masa kini. Yang dimaksudkan dengan menghadirkan kerajaan Allah ini adalah mengupayakan suasana surgawi dalam kehidupan saat ini, seperti kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, keadilan, dan berbagai kebaikan lainnya. Kerajaan Allah juga merepresentasikan tentang Tuhan Yesus sendiri sebagai pribadi yang maha hadir atau omnipresent, baik di masa kini maupun di masa kekekalan. Pengenalan akan Kristus yang mendalam dan menerapkan segala pengajarannya sebagai sarana bagi kita untuk memperoleh keberlangsungan hidup di dalam keselamatan abadi. Ini adalah investasi rohani yang sangat penting bagi kita umat percaya untuk menjamin keberlangsungan hidup baik di masa kini maupun di masa mendatang. Investasi rohani ini bukan saja diperuntukkan bagi diri kita sendiri, tetapi kita juga perlu berinvestasi untuk keberlangsungan hidup anggota keluarga dan sesama kita melalui pernyataan kesaksian tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pemeliharaan iman yang berkelanjutan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh bersyukur jika saat ini sabda firman-Mu mengajar kepada kami tentang hal kerajaan Allah. Tuhan, kiranya Kau mampukan kami menghadirkan kerajaan Allah, di mana di dalamnya ada damai sejahtera, sukacita, ketentraman, kedamaian, sehingga kami boleh merasakan suasana surgawi di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Akhir kata, selamat melanjutkan investasi rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.